فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pelajaran kita terkait dengan fadilah salat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan taharah dan juga fadilah azan. Insyaallah malam ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan fadilatul maktubah, yaitu fadilah salat wajib. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu atas orang-orang yang beriman merupakan ketentuan yang telah ditetapkan waktunya. Pembahasan dimulai dengan penyebutan bahwa sholat wajib itu waktunya sudah ditentukan atau terikat dengan waktu yang memang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Di dalam Al-Quran misalkan kita baca di dalam surah Al-Isra itu ada ayat "Aqim as-sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr." Dirikanlah sholat liduluki syams, di saat matahari sudah tergelincir, itu menandakan sholatnya sholat duhur. Ila ghasaqil laili, sampai gelapnya malam, menunjukkan sholat isya. Wa qur'an al-fajr, dan bacaan sholat fajar, itu sholat subuh. Akan tetapi penentuan waktu sholat itu ditetapkan secara lebih terperinci itu melalui hadis-hadis Nabi SAW. Kalau kita perhatikan kitab-kitab fikih terkait dengan waktu sholat, katakanlah misalkan kita ada di satu tempat yang bisa saja kita tidak tahu atau tidak mendengar suara azan, mungkin ilmu ini penting untuk diketahui. Kalau kita mulai dengan sholat subuh misalkan, itu ditandai dengan terbitnya fajar. Jadi sholat subuh itu ditandai dengan terbitnya fajar. Tadi jelas disebutkan dalam Al-Quran Al-Quran dan fajar. Akan tetapi fajar dalam ayat itu tidak dibagi, hanya disebut fajar saja. Padahal dalam konteks waktu, fajar itu dalam sisi fikih ada dua. Ada fajar kadhib, ada fajar shadiq. Kalau bapak masih ingat, itu kalau bulan Ramadan itu ada sering perdebatan yang muncul. Apakah kalau sudah azan subuh masih boleh makan dan minum? Mungkin bapak pernah dengar kan perdebatan itu kan. Sebenarnya itu bukan perdebatan final, hanya mungkin sebagian orang mungkin salah memahami. Jadi tidak ada perdebatan dalam hal itu. Hadisnya jelas mengatakan kulu washrabu, di mana ujungnya nanti ditutup dengan kalimat hatta yu'adzina bilal lubbi rabbah, hatta yu'adzina bilal. Jadi makan minumlah sampai bilal itu azan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan di masa Rasulullah itu ada dua azan. Karena Nabi itu punya dua orang muazzin, yang satu buta, yang satu seperti kita. Yang buta orang Arab, namanya Ibnu Ummi Maktum, yang kisahnya disebutkan di surah Abasa wa Tawalla, Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma, yang datang orang buta, itu Ibnu Ummi Maktum.
Yang satu lagi Bilal bin Rabah, meskipun tidak buta tapi beliau itu mantan budak, hitam legam. Tapi suaranya subhanallah dahsyat luar biasa dan dipercayakan oleh Nabi untuk menjadi muezzin. Dalam bahasa sederhana, di saat Ummi Maktum, Ibnu Ummi Maktum melakukan azan, itu masih boleh makan dan minum. Jadi yang belum sahur harus cepat-cepat makan sahur itu. Kalau masih dengan azan pertama, masa Rasulullah itu 2 kali azan. Nah begitu azannya Bilal bin Rabah, stop makan minum. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu', kalau ada makanan di dalam mulut ataupun air dalam mulut wajib dikeluarkan. Mubazir Ustaz, gak ada cerita mubazir Ustaz itu. Wajib dikeluarkan. Karena jika tidak dikeluarkan dan masuk ke dalam kerongkongan juf, ini juf namanya itu kerongkongan. Kalau masuk ke kerongkongan mau air ataupun makanan, puasanya batal dan dia wajib mengqadha. Tidak dihitung puasa hari itu. Jadi kalau sudah azan kedua, maka tidak sah lagi orang berpuasa. Jadi yang selama ini sempat makan minum puasanya Ramadan itu masih makan minum saat azan subuh, tidak boleh qadha. Silakan qadha. Karena tidak sah puasanya itu. Nanti tidak ada perbedaan pendapat dari semua ulama. Apa maksudnya? Karena azan yang kedua itu azan fajar saat keluarnya fajar shadiq. Kalau azannya fajar kadhib, yang azan pertama tadi di fajar kadhib, itu jangankan makan minum, yang belum sholat isya masih boleh sholat isya. Sholat isya masih boleh, sholat tahajud masih boleh. Bapak misalkan bangun sebelum azan subuh, belum sempat sholat witir misalkan, boleh tuh ambil 1 rakaat witir itu. Kalau pepet itu, pas bangun itu. Ini kalau tahajud nggak sempat ini. Kalau sempat ambil tahajud 2, witir 1 sebelum ke masjid. Kalau bangunnya di fajar kadhib. Bagaimana cara menandakan fajar kadhib dan fajar shadiq? Fajar kadhib itu kalau kita lihat ke ufuk timur, karena matahari terbitnya dari timur. Di akhir zaman nanti baru terbit dari barat. Terbit di timur. Kalau kita lihat di sudut langit di arah timur, begitu dalam kondisi masih fajar kadhib, itu ada garis putih. Garis putih itu bentuknya vertikal, bentuknya ke atas. Kenapa? Karena mataharinya masih jauh terbitnya. Jadi dia masih ada bias. Biasnya itu warnanya putih, bentuknya garis di sudut langit, arahnya vertikal. Itu fajar kadhib itu. Gak boleh sholat subuh. Kalau fajar shadiq, garis tadi bentuknya horizontal karena dia sudah memenuhi, ufuknya sudah terpenuhi oleh garis-garis. Jadi bentuknya sudah begini. Itu sudah masuk fajar shadiq. Fajar shadiq itu ditandai dengan masuknya waktu subuh. Saat itulah azan. Jadi kalau misalkan kita di tengah kota agak sulit menandakan. Kenapa nggak kelihatan? Banyak terhalangi oleh gunung, terhalangi oleh gedung. Sulit di pondok bambu, sulit untuk melihat subuh. Begitu juga maghrib. Yang paling enak itu di tepi pantai. Tepi pantai itu jelas kan? Bukan cuma karena dia sumber keluar matahari itu, di situ langsung terlihat itu garisnya, garis putihnya itu langsung terlihat. Sehingga lebih jelas. Atau mungkin masyarakat yang tinggal di pegunungan yang agak tinggi, yang tidak terhalangi oleh bukit atau gunung yang lain, itu juga bisa menyaksikan. Jadi kalau kita di sini nggak bisa. Dan itu terus berlanjut sampai dengan terbit matahari. Begitu terbit matahari waktu subuh selesai, ditandai dengan masuknya waktu duha. Itu tidak ada lagi waktu subuh, sudah selesai. Jadi kalau yang misalkan bangun bukan bangun telat, mungkin lalai atau apa, karena begadang segala macam kan, habis nonton bola atau apapun
nggak kedengaran azan karena keasikan ngobrol, tiba-tiba sudah kelihatan putih, langit kelihatan putih. Oh, sudah mau keluar putih, itu belum keluar mataharinya. Silakan cepat-cepat sholat subuh karena masih punya waktu sholat itu. Yang ditunda, masuk waktu sholat subuhnya masih ada. Sampai dengan terbit matahari. Begitu matahari terbit, bagaimana bentuk matahari terbit? Kalau ini lautan, dikatakanlah ini lautan, dia muncul sendiri pas sedikit ini. Begitu muncul sedikit itu namanya sudah terbit. Makanya lawannya tenggelam. Kenapa dalam bahasa Indonesia disebut tenggelam? Seakan dia ada di dalam laut, tenggelam ke dalam laut. Itu makanya disebut tenggelam. Adapun sholat duhur itu waktunya ketika tergelincirnya matahari. Jadi posisi matahari awal yang diharamkan sholat itu pada saat matahari pas di atas kepala. Cara tadakannya bagaimana? Lihat bayang. Bayang kalau masih di kaki kita persis, itu jangan sholat apapun, sunnah jangan, wajib jangan. Itu waktunya diharamkan. Tapi begitu sudah sedikit memanjang, pindah dari kaki bayangan, itu tandanya matahari sudah bergeser. Itu yang disebut tergelincir. Itu sudah masuk waktu duhur. Begitu pacarannya ini. Dulu orang lain dulu kan nggak ada jam orang dulu. Gimana coba tandainnya orang dulu kan nggak ada jam. Azannya pun nggak pakai ini. Makanya dulu ada beduk. Kenapa ada beduk itu di masjid-masjid? Karena nggak ada bunyi. Begitu dengar beduk, oh udah mau azan nih. Jadi beduk itu pemberitahuan karena suara nggak sampai. Kampung itu ada yang pinggiran nyebrang hutan, ada nyebrang sungai. Kalau cuma teriak nggak kedengaran, makanya pakai beduk biar keras suaranya. Beduknya di luar masjid itu, biasanya di depan, biar kedengarannya jelas. Ini kan dulu itu alasannya kenapa ada beduk itu alasannya. Bukan karena beduk itu dipakai untuk main-main, karena suara punya keterbatasan. Sekarang sudah ada mic, ya kan? Sekarang sudah ada mic. Dan itu terus berlanjut waktunya, Pak. Sampai masuk waktu sholat asar. Sholat asar itu waktunya apabila bayangan suatu objek sama panjang dengan objek tersebut. Jadi misalkan saya tancapkan tongkat, panjang tongkat dengan bayangan itu sama, itu waktu asar. Nggak boleh lagi sholat duhur, sudah masuk waktu asar. Tancapkan sesuatu tongkat, ukur bayangnya, lihat bayangnya, wah sama ini, udah asar, masuk waktu asar. Dan itu terus berlanjut sampai matahari tenggelam. Kebalikan dari fajar shadiq tadi. Kalau tadi keluar, kebalikan dari terbitnya. Kalau tadi terbit, dia muncul ke atas tuh. Dari kalau kita lihat pinggir laut itu kan keluar dia. Kebalikannya kalau tenggelam masuk sampai habis, nggak ada sisa. Kalau kita lihat di pinggir di laut itu sejajar dengan laut itu nggak ada lagi matahari. Tapi ada bias cahayanya. Bias cahayanya kalau dilihat dari kejauhan di sudut langit itu warnanya merah. Itu disebut dengan syafaq. Disebut dengan syafaq. Yang warna merah itu ditandai sudah masuknya waktu sholat maghrib. Kapan berakhirnya waktu sholat maghrib? Ketika syafaqnya merah tadi hilang, jadi hitam. Yang tadi masih merah karena masih ada pembiasan dari sinar matahari, sekarang jadi hitam. Kenapa? Mataharinya sudah ke bawah banget. Itulah yang disebut tadi ila ghasaqil laili, hitam, sudah hitam. Tidak ada lagi warna lain, tidak ada warna merah, tidak ada warna kuning, sudah hitam. Karena ghasaq artinya itu gelap. Dan mengartikannya juga hitamnya pekat. Itu ghasaq. Nah saat itulah masuk waktu sholat
Isya. Makanya kalau tinggal di pinggir laut itu gampang. Ngelihat model begitu itu gampang banget. Kalau kita di sini agak sulit karena terhalang, karena dia banyak berhubungan dengan sudut langit. Kita nggak bisa lihat sudut langit, terhalang. Kita di sini gunung ada berapa? Di Bogor aja ada berapa tuh gunungnya kan? Pasti nggak bisa kelihatan, sulit sekali. Nah, tapi dunia kemudian berkembang, teknologi berkembang, ilmu pengetahuan juga berkembang. Lalu orang tidak perlu lagi melihat seperti itu karena sudah ada perkembangan ilmuwan. Berkembang ilmu hisab, ilmu falak. Perkembangan ilmu falak, orang sudah bisa menentukan kapan kita sholat dengan cara menghitung, walaupun waktu sholatnya belum tiba. Saya sudah bisa menghitung dari hari ini kapan sholat zuhur bulan depan, meskipun saya masih bulan sekarang, pakai ilmu falak. Lalu kemudian pola itu digunakan sekarang. Makanya ada waktu sholat itu, subuh jam 4.15. Kita tanya sama DKM dari mana ada tahu 4.15 subuh sekarang. Jangan kan subuh isya aja belum nih. Kok bisa tahu belum 4.15 subuh? Dari mana tahu? Kan belum nyampe itu fajar shotnya. Jawabannya karena dihisab. Pakai ilmu hisab itu. Jadi ya kalau lihat di masjid ada begitu itu ilmu hisab. Makanya nggak mungkin ilmu hisab ini ditolak. Walaupun nanti ada perbedaan pendapat pandangan terkait dengan Ramadan, ya kan? Tapi dalam bab sholat semua terima. Karena hisab biasanya dipakai Muhammadiyah yang cenderung tidak menerima pada Ramadan. Tapi sekarang kalau pada sholat semua pakai begitu. Artinya menerima hisab. Dan itu jelas Al-Quran jelas sekali bicaranya. Asyamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan itu sebagai hitungan. Dan tadi jelas bahwa karena di dalam Al-Quran disebutkan tentang fajar, disebutkan tentang gelap gulita, itu mesti hubungannya dengan matahari. Makanya perhitungan sholat itu peredaran mataharinya dilihat. Beda dengan bulan. Di dalam Islam, bulan itu bukan berpijak kepada matahari, tapi kepada bulan. Makanya disebut Hijriah itu disebut dengan tahun Qamariyah, tahun bulan. Jadi yang ditentukan itu adalah bulan. Mungkin itu alasannya orang Indonesia menyebut bulan dengan bulan. Beda dengan tahun Masehi. Tahun Masehi itu karena bulannya itu ditetapkan peredarannya berdasarkan matahari. Makanya ada perbedaan, makanya disebut dengan tahun Syamsiyah. Ada perbedaan hari antara Qamariyah bulan dengan Syamsiyah dengan matahari. Tapi aneh sedikit di kita di Indonesia, namanya bulan tapi ngikutnya kalender Masehi. Harusnya namanya matahari bukan bulan. Bulan Januari, matahari Januari, matahari Februari karena ngikut tahun Masehi. Karena kalau nyebut bulan Januari bukan bulan Januari, bulan Muharram, itu bulan gitu. Itu secara konsep. Bisa dipahami Pak, secara konsep. Mungkin itu alasannya kenapa orang dulu nyebutnya bulan, karena bahasa bulan itu kan dari bahasa Melayu, ya kan? Mungkin itu alasannya orang Melayu dulu menamakannya dengan bulan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi intinya adalah sholat itu sekarang sudah bisa ditetapkan dengan hisab. Jadi kita sudah tahu ketika lihat jam, begitu lihat jam sudah masuk. Sekarang lebih enak lagi, sudah ada alat itu, tinggal kapan dia bunyi saja. Udah bunyi dia tek, udah tinggal imam langsung ke depan. Tidak perlu lagi pergi keluar untuk melihat apakah syafaqnya sudah habis hilang, sudah hitam, biar kita mau azan sholat. Dulu masa Nabi nggak begitu. Pada pasti lebih enak dilihat karena tidak ada halangan. Bilal itu naik ke atas masjid setelah fenomena-fenomena yang kita ceritakan tadi tentang waktu sholat, itu naik ke atas masjid untuk azan. Begitu Bilal lihat, ini sudah begini betul, sudah masuk fajar, shodiq azan,
Bahkan dalam satu riwayat disebutkan Bilal itu kalau mau azan itu ketok pintu rumah Nabi. Nabi udah bisa kami azan. Dia bisa diazan, ketok pintu rumah Nabi. Tapi jangan pakai ke imam masjid, nanti imam masjidnya terganggu. Karena kita udah diimpun. Dulu diketok pintu, gitu. Sampai begitu, Pak. Nah, jadi yang dimaksud dengan waktu sholat sudah ditentukan, itu sudah final. Sudah final. Waktu itu sudah ditetapkan. Jadi tidak ada lagi ruang ijtihad. Saya boleh nggak pindahkan sholat subuh jam 10 pagi? Kalau jam 4 pagi atau 4.30 terlalu kecepatan, banyak yang nggak sholat. Jadi biar dapat sholat semua, saya pindahkan sholat subuh jam 8 pagi. Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Kita mau kuota waktunya udah ditetapkan. Ruang ijtihadnya udah ditutup. Saya mau pindahkan, mau ganti. Mau ganti berapa? Mau ganti bagaimana? Sholat maghrib ini kan 3 rakaat, waktunya lebih pendek. Saya pindahkan sholat maghrib ke subuh, sholat subuh saya naikkan ke maghrib. Jadi sholat maghrib jadi 2, sholat subuh jadi 3. Bisa? Gak bisa. Gak bisa ditukar-tukar. Karena kita mau kuota. Tadi kita mesti sholatnya semuanya 3. Kalau tadi ada yang sholat 2 pasti gak sah sholatnya. Apapun alasannya. Nanti sebentar lagi kita sholatnya mesti 4, nama sholatnya Isya. Kalau niatnya sahaja aku sholat zuhur 4 rakaat, 4 juga tapi namanya beda, nggak sah sholatnya. Nah pas niat nanti sahaja aku sholat zuhur 4 rakaat, nanti nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena kita bawa zuhur ke malam, Isya yang malam kita bawa ke siang, tidak sah. Kita bermutan, sudah ditetapkan waktunya. Sehingga bab sholat ini bab yang waktunya itu sudah final. Pertanyaannya sederhana dari sisi fadilah sholat. Kenapa Ustaz ditetapkan waktu sedemikian rupa? Ingat, Allah menetapkan waktu sholat itu disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Coba lagi ya. Allah menetapkan waktu sholat disesuaikan dengan siklus kehidupan kita yang dalam 24 jam sehari itu sudah ada dalam ilmunya Allah, karena Allah yang membuat. Maka kenapa subuh itu dimulai awal sekali? Itu sudah ada rahasianya. Orang kalau baru bangun tidur itu biasanya pikirannya itu masih kosong. Kenapa masih kosong? Karena rehatnya terlalu lama tadi malam. Maka supaya tidak diisi oleh apapun yang lain, maka disuruh ingat Allah terlebih dahulu, supaya yang diisi setelahnya menjadi lebih. Coba bayangkan kalau diisi gimana cara nyuri uang, sholatnya gagal, kotor terus pikirannya, maka diisi dulu dengan yang baik, karena masih kosong. Siang itu aktivitas setengah harinya udah capek sekali, Pak. Kalau mobil itu udah berasap itu. Panas kan, makanya ada tempat air di mobil itu. Kita nggak punya tempat air, caranya berwudu harus sholat. Jadi sholat kita itu sebenarnya di waktu siang, pengambilan waktu untuk sholat siang itu sebagai bentuk penenangan diri. Tadi aktivitasnya terlalu kuat, pikiran capek, tenaga capek, belum lagi dimarahin oleh bos. Atau kalau kita bos marahin karyawan, pergulatan kehidupannya kenceng. Dibikin rileks dengan sholat, tenang, sholat dulu. Kenapa harus butuh asar? Siang ke asar pergerakan kita sudah lambat, nggak lagi dahsyat seperti pagi, sudah lelah. Pergerakannya, bawaannya ngantuk saja tuh, lemas. Maka kenapa disuruh azan? Ada refresh. Kalau tadi penenangan, ini sekarang refreshingnya di asar itu. Kamu kan lagi ngantuk, kamu kan lagi lemas. Ada, ambil wudu dulu, tenangkan diri, segarkan badan dulu dengan sholat.
perjalanannya capek Pak, capek, maka sholatnya penyenggarannya agak lama sedikit, maka sholatnya 4 rakaat. Kalau subuh nggak bisa lama-lama. Kenapa nggak bisa lama-lama? Takut banyak menghayal daripada sholatnya, maka dikasih 2 rakaat. Yang penting dia sudah lincah saja. Maghrib biasanya selesai, kegiatan selesai. Maghrib itu biasanya kegiatan selesai. Kalau mulai kegiatan tadi dirincang dengan ingat Allah, selesai kegiatan dirincang juga dengan sholat. Ini kan makna Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Mulainya pakai Bismillah, ditutup dengan Alhamdulillah. Mulainya ingat Allah, ditutupnya juga dengan ingat Allah. Tapi waktunya nggak panjang. Kenapa dibikin waktunya nggak panjang? Karena sholat sesudahnya ingin ditetapkan panjang, supaya Anda bisa bersenang-senang. Karena nggak panjang, 3 rakaat saja, nggak boleh 4. Setelah itu Isya panjang. Kenapa panjang? Karena setiap orang berbeda kegiatan setelah maghrib. Ada yang masih dagang, ada yang kumpul keluarga, ada yang bahkan jalan-jalan keluarga. Makanya dikasih waktunya panjang. Dikasih waktu. Bayangkan kalau sholat isyanya cuma setengah menit atau setengah jam, kan repot itu. Makanya dikasih panjang. Kenapa 4? Kalau subuh mulai kegiatan 100% karena tadi recharge, ini nutup semua memori karena kita mau tidur. Ini nutup semua memori karena kita mau tidur. Di memori kehidupan selesai. Karena orang tidur sama dengan orang mati, sama-sama ditahan ruhnya oleh Allah. Itu hadisnya sahih, Pak. Orang yang meninggal ruhnya ditahan oleh Allah. Jadi Bapak tuh kalau tidur ruhnya udah gak di badan, ditahan oleh Allah. Tapi begitu bangun dibalikin. Yang udah mati ditahan nggak dibalik-balikin, makanya mati. Makanya dari malam kan, kalau Bapak tidur besok pagi nggak bangun, itu nggak dibalikin ruhnya. Begitu aja ceritanya. Yang Bapak nanti pulang tidur nih, jangan lupa baca doa. Kenapa? Bisa jadi nanti nggak bangun. Kalau nggak bangun apa alasannya? Nggak dibalikin ruhnya. Itu aja. Loh, teman saya masih bangun, masih balikin ruhnya. Itu aja yang bedakan orang tidur dan orang mati. Antara dibalikin apa tidak ruhnya oleh Allah. Seperti itu. Maka dibikin saat itu tutupnya dengan sholat. Tapi terlepas dari 5 rakaat sholat yang ditetap, 5 waktu sholat yang ditetapkan oleh Allah ini, di sepanjang waktu dihiasi dengan hiasan, berbagai macam hiasan. Ada sholat sunnah qobliyah, ada sholat sunnah ba'diyah. Karena rumah kalau tidak hias tak indah, Pak. Rumah kalau tak hias tak indah. Rumah itu walaupun dibangun besar, gak dicat, gak dikasih permadani, tak elok dilihat. Betul tidak? Tak elok dilihat. Maka dihiasi. Maka coba lihat, rumahnya satu, hiasannya banyak apa satu? Banyak. Sholatnya nggak banyak, sholat wajibnya, tapi sholat sunatnya rame. Karena itu hiasan. Ada sholat sunat qobliyah, ada sholat sunat ba'diyah. Keluar matahari, diam sebentar 15 menit, udah sholat duha. Iya kan? Nanti zuhur ketemu lagi qobliyah sama ba'diyah, asar begitu lagi, ketemu dengan qobliyah, tidak ada ba'diyah. Maghrib ketemu lagi dengan qobliyah dan ba'diyah. Isya ketemu lagi dengan qobliyah dan ba'diyah. Sudah itu ada tahajud, ada witir, mau lebih, ada sholat tasbih, ada sholat taubat, ada sholat hajat. Banyak itu sholat. Asal mau sholat, Ustaz saya udah nggak tahu lagi sholat apa. Sholat sunnah mutlak. Apa namanya? Ya mutlak, nggak ada namanya. Karena namanya mutlak, makanya tidak ada nama khusus. Cukup niat 2 rakaat sudah selesai. Kerja
rakaat bebas, mau 100 rakaat sanggup silakan. Sepanjang waktu, ini bapak pulang nih, nggak ada kerjaan nanti mulai dari jam 8 sampai jam 9 mau sholat, silakan sholat sunat. Besok pagi juga boleh begitu. Itu namanya perhiasan. Tak indah rumah itu kalau tak dihias. Sholat sunnah ini diatur dalam 2 alur. Ada yang ditetapkan waktunya, ada yang tidak ditetapkan waktunya. Ada yang memiliki hubungan dengan tempat, ada yang tidak memiliki hubungan dengan tempat. Diatur. Kenapa seperti itu? Fleksibel. Hiasan itu kan fleksibel, Pak. Betul tidak? Kita kenapa begitu? Karena kalau kita masuk ke dalam rumah, kita ingin lihat tatanan perhiasannya. Coba misalkan lemari pas depan pintu masuk, enak kagak? Kagak enak kan? Begitu masuk langsung lemari di depan, kagak enak. Enaknya begitu masuk ada sofa, gitu ya? Ada sofa. Atau sebaliknya dapur itu dibikin di belakang, di dapur di depan pintu masuk. Orang masuk dari dapur, enak kagak? Enggak, indah di rumahnya. Bukan kagak bisa saja kalau mau. Tapi kan jadi kagak enak. Orang masuk juga segan. Masuk lewat dapur, gimana ceritanya? Ternyata di belakang ruang tamu, di depan dapur, dibalik. Dibikin fleksibel. Kamar mandi butuh nggak di depan satu? Oh butuh, bikin. Nggak butuh, taruh di belakang. Fleksibel. Sholat itu juga begitu, dibikin fleksibel sholat sunnahnya. Mau yang dekat dengan berurusan dengan tempat, masjid, sholat tahiyatul masjid, itu kan urusannya sama tempat itu. Ada yang urusannya sama waktu, mau pagi ada sholat duha, mau tengah malam ada tahajud. Duha kagak, tahajud kagak, begitu sore mikir, aduh kalau sekarang tahajud asik ya, enggak entar. Tapi kalau saya nggak bisa tahajud di jam 10 pagi, saya nggak bisa tahajud, saya sholat apa Ustaz? Ya kalau misalkan nggak ada sholat yang dilakukan, mikir saja sudah saya ada punya hajat di hari ini, ada sholat hajat. Saya banyak dosa nggak? Kayaknya dari kemarin saya belum sempat banyak istighfar, plus sholat tobat. Begitu. Mikir saja, saya butuh sholat apa nih dengan Allah? Kebutuhan saya dengan Allah itu apa? Lewat sholat. Karena zikir terbaik itu adalah zikir di dalam sholat. Pikir saja ini butuh saya dengan Allah apa? Jangan wajib saja. Hiasi rumah dengan perhiasan yang indah melalui sholat sunnah. Nggak tahu lagi sholat mutlak. Sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Niat saja sholat sunnah mutlak sudah selesai. 2 rakaat. Oh masih kuat, kaki belum pegal, lanjut. Tetapi mengambil sholat sunnah yang tidak mutlak seperti sholat yang berhubungan dengan waktu dan tempat itu lebih bagus. Karena di sana ada pahala sunnah muakkadah. Sholat duha, sholat tahajud, sholat witir. Oh bapak nggak sanggup nih ngerjain sholat witirnya 11, ambil 1. Kurangi 1. Oh kalau satunya, saya nggak cukup. Kalau 1 nggak cukup, tambah 1 lagi, sandingkan jadi 11. Ustaz kalau 13 tidak masyhur. Karena witir itu sampai 11. Terus kalau tahajud bebas. Pokoknya minimalnya 2 rakaat. Asal genap silakan. Saya mau 50 rakaat malam ini, silakan asal jangan tidur. Silakan tahajud sebanyak-banyaknya. Itu masyhur, tidak ada batasan sholat tahajud. Tinggal tutup dengan witir. Kalau nggak sanggup 3 rakaat, 11 rakaat ya ambil 1 rakaat. Rasulullah sering melakukan 3 rakaat. Duha juga sama. Oh ini saya sempat di sholat duha sebelum pergi kantor ambil 2 rakaat. Silakan, 2 rakaat. Atau ikuti pola Rasulullah yang sering dilakukan oleh Nabi itu 8 rakaat.
Silahkan. Gak ada waktu yang dua saja. Mau maksimal 12. Seperti itu. Artinya begini, sholat itu ada yang ditetapkan waktunya, ada yang ditetapkan tempatnya, tapi ada juga yang tidak terikat apapun. Kenapa dibuat seperti ini? Supaya fleksibel sholat itu. Fleksibel. Kenapa harus dibuat semacam itu? Karena sholat ini satu-satunya ibadah yang menghubungkan kita dengan Allah. Tanpa sholat nggak ada yang tersisa antara kita dengan Allah. Syahadat kan paling 1 kali dalam seumur hidup itu yang wajib. Betul. Puasa setahun 30 hari, itu pun kalau nggak sakit. Kalau mas sudah usur banget, nggak sempat puasa, kalau orang harus bayar fidyah. Kalau nggak ada duit, udah nggak sanggup puasa, miskinnya luar biasa pula. Fidyah kagak, puasa kagak. Ya kan? Zakat, ya kalau punya kemampuan. Kalau nggak punya kemampuan, gimana caranya zakat? Haji, harta ada, badan yang sakit. Badan tegak, uangnya kagak ada. Ada uang, badan sehat, lagi perang di jalan, kagak bisa juga berangkat. Ya kan? Artinya mungkin sama sekali di antara kita itu ada yang tidak melakukan hal tersebut. Nah, kalau sholat masih dijadikan sebagai bagian dari tawar-menawar, pertanyaannya sederhana yang harus kita tanyakan pada diri kita, apa yang tersisa antara kita dengan Allah? Jawab sendiri masing-masing. Apa yang tersisa antara kita dengan Allah tanpa sholat? Apa yang tersisa? Tapi masih banyak orang yang gak mau sholat. Masih banyak orang yang main-main dengan sholat. Masih banyak orang yang meremehkan sholat. Ada yang bahkan sholat dengan pakai ilan khusus dalam. Imam panjang sedikit baca ayat, mulai itu jamaah resek di belakang. Tapi di dalam pesta tuh ada pesta tuh sabar setengah hari itu gak pindah-pindah tuh di tempat masak panasnya, masya Allah, gak jadi masalah. Pindah imam yang biasanya dari qul huwallahu ahad ke amma yatasaalun, yang 1 halaman lebih, hampir 1 halaman setengah, pindah dari 4 ayat ke amma yatasaalun, mulai di belakang. Yang tadinya dia ujung sana sudah ada yang bantu. ujung sana nggak mengalah 2 kali, karena di sana 1, di sana 2 2 kali lagi sholat. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Subhanallah. Segitu hebatnya kita memandang sholat. Pertanyaannya sederhana, kalau begitu cara kita memandang sholat, kira-kira Allah memandang kita seperti apa ya? Benar, imamnya harus tahu diri, benar. Tapi makmum juga harus tahu diri. Saya sering sekali itu sering melihat, ini makmum yang ikut imam atau imam yang ikut makmum? Kok makmumnya banyak kantor imam? Ini yang jadi pemimpin siapa sih sebenarnya? Makmum. Nah, kalau makmum kita nggak usah hadap ke sana, kita putar arahnya. Kan makmum jadi imamnya. Makmum yang ikuti imam, jangan protes. Tapi yang jadi imam juga tahu diri, itu ilmunya begitu. Orang di belakang saya ada yang lemah, itu berdiri nggak kuat. Saya harus bacanya jangan panjang-panjang. Itu imam itu. Maksud saya makmum jangan pakai ilmu imam, pakai ilmunya makmum. Ini makmum pakai ilmu imam, lama-lama ini siapa jadi imam? Begitu juga sebaliknya, imam pakai ilmunya imam. Jadi seimbang. Begitu caranya. Ya, dalam bahasa yang sederhana, kalau sholat menjadi tidak penting, kita pun tak jadi penting di mata Allah. Saya ulangi. Kalau sholat menjadi tidak penting, tidak menjadi istimewa, percaya Allah pun tidak menganggap kita istimewa, dan Allah pun menganggap kita tidak penting. Jangan heran setiap angkat tangan
minta doa nggak diijabah oleh Allah. Minta doa Allah nggak dengar. Bukannya Allah nggak mau, tidak bisa mendengar, tapi Allah tidak mau mendengar. Kenapa? Karena satu-satunya ibadah yang kuberikan kepada kalian wahai hamba-hambaku itu adalah sholat yang membuat hubungan kalian dengan terbina terus-menerus. Tapi itu pula yang kau khianati. Apa alasanku untuk perhatian? Yang muda susah cari kerja, angkat tangan ke Allah, Allah nggak dengar. Yang tua sudah pensiun, gelisahnya banyak, ke Allah dengar. Allah nggak peduli. Kenapa? Sholatnya bermasalah. Benarin sholat, insya Allah urusan dengan Allah menjadi benar. Baikin sholat, perbaiki sholat, insya Allah. Jangankan akhirat, dunia akan dibenerin oleh Allah. Ini terakhirnya. Benarin sholat, jangankan akhirat, dunia akan dibenerin oleh Allah. Itu ilmunya. Saya akhiri sampai di sini karena sudah waktu sholat Isya. Ada Allah wa yakum ajma'in. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان